Kapan Jay Itzes dan Nathan Chuaon disumpah sebagai WNI? Terciduk di Istanbul, China Patinama gabung klub Turki atau persiapan ikut TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Jadwal uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 banding 2 kali lawan Libya, ladeni Iran di Qatar. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kapan Jay Itzes dan Nathan Chuaon disumpah sebagai WNI? Pada Selasa 5 Desember 2023, DPR RI menyetujui proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Chuaon sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah memasuki tahap akhir dan langkah berikutnya adalah menunggu surat keputusan Presiden RI dari Presiden Joko Widodo. Setelah Kepres RI diterbitkan, keduanya akan mengambil sumpah sebagai WNI. Hingga Jumat 8 Desember 2023 pagi, belum ada jadwal resmi untuk pengambilan sumpah tersebut seperti yang dilaporkan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @footballindonesia_a. Waktu semakin mepet, belum ada kejelasan tentang sumpah WNI dalam kurung untuk Jay Itzes dan Nathan Chu. Apakah Kepres belum terbit? Tulis laporan akun Instagram @footballindonesia_a. Hingga saat video ini dibuat, belum ada informasi terbaru mengenai kapan Jay Itzes dan Nathan Chuaon akan disumpah sebagai WNI. Proses naturalisasi mereka diharapkan selesai sebelum batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 yang jatuh pada 12 Desember 2023. Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Terciduk di Istanbul, China Patinama gabung klub Turki atau persiapan ikut TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. China Patinama bek kiri berusia 25 tahun terlihat di Istanbul, Turki. Belum ada kepastian apakah dia bergabung dengan klub Turki atau sedang bersiap untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Patinama, pemain kunci di Viking FK Liga Norwegia, telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 31 Desember 2023. Meskipun belum ada informasi tentang klub masa depannya, yang pasti Patinama berada di Istanbul, Turki, seperti yang terlihat dalam unggahan Instagram pribadinya. Subscribe untuk melihat konten kami di Istanbul, Turki. Tulis China Patinama di Instagram Stories-nya @s_patinama Jumat 8 Desember 2023. Bagaimana menurut kalian, guys? Jadwal uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 banding 2 kali lawan Libya, ladeni Iran di Qatar. Timnas Indonesia akan menjalani uji coba jelang Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Libya di Turki dan Timnas Iran di Qatar. Dalam persiapan, mereka akan menggelar pemusatan latihan di Turki dari 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, membawa 30 hingga 40 pemain. Jadwal uji coba di Turki melibatkan pertandingan melawan Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Selain itu, mereka akan berhadapan dengan Iran di Doha, Qatar pada 9 Januari 2024. Timnas Indonesia yang berada di grup D Piala Asia 2023 akan menghadapi Irak pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari. Januari full Timnas Day ya guys, catat tanggal mainnya. Jangan sampai ketinggalan. Seperti Indonesia, Timnas Irak naturalisasi 2 pemain jelang Piala Asia 2023. Ada fakta menarik di balik persaingan grup D Piala Asia 2023 Qatar. 3 dari negara yang berada di grup D melakukan naturalisasi pemain jelang saling bentrok pada awal Januari 2024 mendatang. 3 negara itu adalah Vietnam, Irak, dan Indonesia. Dari kubu Indonesia ada nama Justin Hubner yang baru saja dinaturalisasi. Justin Hubner saat bermain untuk tim Wolverhampton. Vietnam juga mengambil langkah yang sama. The Golden Start baru saja merampungkan proses naturalisasi kiper Philip Nguyen.
pemain keturunan Arab. Ceko Vietnam itu sudah bermain untuk klub lokal Chong An Hanoi sejak musim 2023 lalu. Tak mau ketinggalan dengan dua rival di grup D, timnas Irak juga melakukan naturalisasi pemain yakni Montader Madjed dan Lucas Hilmon. Montader Madjed baru berusia 18 tahun kini membela klub asal Swedia, Hammarby. Meskipun masih sangat muda, Montader Madjed sudah bermain untuk tim senior. Dia juga jadi tumpuan bagi Swedia U19. Lucas Hilmon juga masih muda, 20 tahun. Dia kini menjadi pilar utama klub Örebro SK. Lucas Hilmon sudah dipantau pelatih Jesus Casas dan diharapkan bisa ambil bagian pada Piala Asia 2023 nanti. Sementara itu, timnas Jepang kemungkinan akan memakai tim lapis kedua di Piala Asia 2023. Hal ini bisa dilihat dari daftar 23 pemain yang diumumkan JFA untuk laga uji coba lawan Thailand pada 1 Januari 2024 nanti. Uji coba lawan Thailand merupakan bagian dari persiapan menuju ke Piala Asia 2023. Nah, beberapa nama besar tidak masuk dalam daftar panggil seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, Wataru Endo, dan Takehiro Tomiyasu. Tiga event sepak bola ini bakal digelar di Indonesia pada 2024 usai Piala Dunia U17 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah tiga event sepak bola internasional pada 2024 setelah Piala Dunia U17 2023. Kepercayaan ini mencakup Piala AFF U16, Piala AFF U19, dan Piala Asia Wanita U17. Meskipun belum ada jadwal resmi, Piala AFF U16 dan Piala AFF U19 diharapkan diadakan setelah kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah pada 2022. Piala Asia Wanita U17 direncanakan untuk digelar pada 7-20 April 2024 melibatkan 8 negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keyakinan pada Indonesia sebagai tuan rumah turnamen sepak bola muda antar negara Asia Tenggara. Diterpa kasus perselingkuhan, istri ex-kapten timnas Indonesia U19 Nur Hidayat diduga didatangi Asnawi Mangkualam. Istri kapten timnas Indonesia U19 Sarah Ahmad diduga didatangi oleh Asnawi Mangkualam di tengah kontroversi perselingkuhan suaminya Nur Hidayat Haji Haris. Sarah Ahmad telah mengungkap aib perselingkuhan suaminya dengan seorang lady companion atau LC melalui unggahan di Instagram. Dalam postingan terbarunya, Sarah Ahmad berada di rumah sakit dengan selang oksigen, mengungkapkan kesulitan napas dan menyatakan keputusannya untuk melanjutkan hidup. Asnawi Mangkualam diduga datang untuk merayakan ulang tahun Sarah Ahmad, seperti yang terlihat dalam unggahan Instastory Asnawi Mangkualam. Dalam percakapan antara keduanya, Sarah Ahmad menyatakan rasa terima kasihnya karena Asnawi Mangkualam pulang dari Bali hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Kejadian ini menambah kompleksitas dalam permasalahan perselingkuhan yang telah mencuri perhatian publik.